Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Daulima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial regenerasi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Tampilkan di sini menggunakan contoh kasus regresi linear berganda. Untuk contoh kasus di sini ada 15 perusahaan. Dinotasikan sebagai perusahaan A sampai O. Kemudian untuk variabel yang ada 3 terdiri dari yang pertama variabel dependen yaitu output Y, dan variabel independen tenaga kerja yaitu tenaga kerja. Yang ketiga variabel independen modal atau K dengan satuan mesin horse. Kemudian bagaimana cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan Excel. Kita ke menu data lalu ke analisis data. Kita akan mencari regresi lalu kita tekan OK. Kemudian untuk mengisi input Y, kita ambil data dari output Y. Dan input X kita ambil dari tenaga kerja dan modal sekalian ya. Kemudian kita centangkan label dengan confidence level. Setelah itu residuals kita centang dengan standar residuals kita centang. Kemudian residual false dan light fit false. Kemudian normal probability kita centangkan. Setelah itu kita OK. Dan ini yang kita dapat hasilnya yaitu senilai gini ya, yang kita lihat di layar. Selanjutnya kita menginterpretasi fokus ke yang pertama teknik magnitude, kedua uji F, yang ketiga uji T, yang keempat koefisien determinal. Yang pertama koefisien kita lihat untuk variabel independen tenaga kerja dan modal atau kapital di sini sama positif 0403 085. Untuk peningkatan tenaga kerja ini akan menyebabkan peningkatan output akan bertambah secara teori. Kalau faktor lain maka akan meningkatkan modal. Yang kedua uji F, kita lihat dari F ini, lihat signifikan 1,3/88 kali 10. Yang ketiga, kemudian kita lihat uji T. Uji T kita lihat dari hasilnya pada PV load tenaga kerja. Tenaga kerja di sini 0,0000263, ini artinya lebih kecil dari 5%. Ini artinya bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. Kemudian yang kedua, modal atau kapitalis ini adalah 0,86. Nah, ini untuk modal atau kapitalis ini adalah lebih besar dari 5%. Artinya dengan hipotesis yang kita sepakati bahwa ternyata kalau seperti ini hasilnya 5%, tapi ini lebih dari 5% terbesar dari 0,05. Artinya bahwa secara parsial modal tidak pengaruh nyata atau tidak signifikan pengaruh terhadap output, jadi itu prestasinya. Kemudian yang keempat, dalam koefisien determinasi. Jadi ini sebenarnya adalah keterkaitan dengan uji F dan teknik ada magnitude, karena di sini menunjukkan bahwa model baik atau tidak jika kita di sini R squared dan adjusted R squared. Di sini kita lihat dari sumbernya atau koefisien determinnya
ini telah 0,914, artinya nantinya menjadi 91,45%. Kalau nantinya variasi tenaga kerja dengan modal ini menentukan variasi dari outputnya sebanyak 91,45%, semudahnya variasi output sebanyak 91,45% ditentukan oleh variasi dari tenaga kerja dan modal, sedangkan sisa hanya berarti dari 8,5% dan 8,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model. Jadi itu menunjuk karakter R squared menjadi semakin besar, berarti modalnya semakin naik. Umumnya kalau untuk data-data time series TQ memiliki data-data primer atau data dari lapang, itu umumnya kalau 70% itu sudah bagus. Jadi begitu interpretasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.